Pria berusia 90 tahun ini mendaftar untuk bergabung dengan tentara. Dia dengan percaya diri menerima pistol. Kemudian lepas sarung tangannya. Arahkan ke toples yang berjarak 10 meter. Para prajurit yang berdiri di sampingnya menantikan penampilannya. Tapi tak disangka pelurunya meleset. Toples masih utuh. Melihat itu, cara para prajurit tertawa. Orang tua itu berkata sudah lama sekali dia tidak memegang senjata. Jadi tolong beri dia satu kesempatan lagi. Kepala petugas dengan tegas menolak. Dan katakan itu padanya. Di medan perang hanya ada satu kesempatan untuk menembak. Musuh tidak akan memberinya kesempatan kedua. Kepala petugas tidak mempersulitnya. Berharap dia tahu itu sulit untuk balik rumah. Karena dia adalah fisikawan yang sangat baik di zaman SAR. Adalah akademisi kehormatan terkemuka yang telah banyak berkontribusi bagi negara. Dia pernah membunuh SAR. Bergabunglah dengan revolusi. Hubungannya dengan Karl Marx. Bahkan Joseph Stalin harus menghormatinya 3 kali. Sedikit kesalahan adalah masalah besar. Tapi dia menolak semua hak istimewa. Dengan keras kepala pergi berperang untuk membunuh musuh. Impoten. Kepala suku hanya perlu mengatur agar dia mengurus pembersihan parit. Suatu hari, saat pasukan mata-mata Soviet sedang berpatroli, melihat beberapa tentara Jerman menyiapkan senjata mereka di sisi kiri meriam. Mereka melapor kepada atasan mereka. Sekarang, mereka menemukan lelaki tua Morozov sedang berbaring di rerumputan merangkak ke depan. Ternyata dia ingin menyingkirkan tentara Jerman tersebut. Dia mengeluarkan kompas untuk menghitung arah. Lalu angkat senjatanya. Ditujukan pada tentara Jerman di seberang. Suara tembakan terdengar. Tentara yang gugur. Morozov terus menembak dan membombardir kotak amunisi musuh. Begitu saja, dia sendiri yang menghancurkan satu regu pasukan Jerman. Hanya atau pejabat kepala menyaksikan semuanya. Dia tidak percaya bahwa Morozov memiliki teknik menembak yang begitu hebat. Jika dia membuat prestasi, akan ada hadiah. Tetapi pejabat kepala menggunakan alasan bahwa dia bertindak sewenang-wenang untuk mengumpulkan senjatanya. Jerman kehilangan satu skuad. Pasti akan membalas tentara Soviet. Benar saja sampai malam. Tentara Jerman menyelinap ke medan perang Soviet. Bawa pergi seorang tentara Soviet. Pria itu mati-matian berjuang. Suara keras membuat khawatir para penjaga. Para penjaga segera berlari untuk menyelamatkan. Tapi dia hanya mengangkat senjatanya. Ditembak jatuh oleh Jerman. Morozov mendengar suara tembakan dan bergegas membantu. Melihat penjaga terbaring tak bergerak. Dia tidak ragu. Ambil senjatanya dan arahkan ke Jerman. 1 tembakan. 2 tembakan. 3 tembakan, begitu saja. 3 peluru. 2 mati 1 terluka. Pria yang terluka dibawa kembali ke barak. Memaksa Jerman untuk mengatur daya tembak. Melalui permainan ini, Morozov mencetak gol lagi. Hakim juga diyakinkan oleh kekuatannya. Harus menunjukkan kekaguman yang besar. Untuk meningkatkan kemampuan menembak tentara. Kepala suku ingin Morozov menularkan keterampilan menembaknya kepada mereka. Morozov menggantung papan tulis di batang pohon. Penjelasan rinci kepada para prajurit. Bagaimana angin mempengaruhi peluru. Di bawah bimbingannya, kemampuan menembak prajurit yang baik dengan cepat meningkat. Di pertandingan selanjutnya, Morozov memimpin regu gerilya. Menghancurkan banyak titik api Jerman. Melindungi keamanan pasukan penyerang. Pasukan Jerman mundur satu demi satu. Penampilan Morozov membuat mereka tak terkalahkan. Di medan perang, hanya untuk mendengar namanya, orang Jerman akan gemetar ketakutan. Ini menyebabkan tentara Jerman mulai bubar. Untuk menstabilkan tentara, Jerman segera membentuk batalion gerilya untuk membunuh Morozov. Dan bahkan penembak jitu terkenal di medan perang Eropa. Harus tahu, penembak jitu itu bukanlah orang tanpa nama. Memang, di medan perang, dia dengan cepat menemukan Morozov.
Dia mengarahkan pistol ke arahnya yang akan menarik pelatuknya. Tak disangka, tiba-tiba muncul seekor anjing pemburu. Pergi anjing mati. Setelah anjing yang ketakutan itu kabur, dia mengangkat senjatanya lagi. Tapi Morozov telah menghilang. Kesempatan seperti ini hanya datang sekali. Hari-hari berikutnya, Morozov muncul dan menghilang dari waktu ke waktu, membunuh banyak penembak Jerman. Dan sejak saat itu, Wirsberger tidak dapat menemukan lokasi Morozov lagi. Tentara Jerman acuh tak acuh, memerintahkan serangan habis-habisan terhadap tentara Soviet. Karena tentara Jerman memiliki senjata canggih, jadi tentara Soviet dikalahkan. Tetapi mereka masih belum menerima perintah untuk mundur. Harus gigih dalam mempertahankan medan perang. Ada tentara serakah yang mulai membelot. Untuk mengubah gelombang pertempuran, Morozov membuat mesin pembunuh. Dia mengubah klakson udara yang diperoleh dari Jerman menjadi senjata sonar. Menunggu Jerman mendekat, dia menyalakan klakson udara. Gelombang suara menyebabkan Jerman kehilangan kekuatan tempur mereka dengan cepat. Mengambil kesempatan itu, tentara Soviet melakukan serangan balik, mampu menghentikan kemajuan Jerman. Untuk mencegah serangan balik Jerman, mereka harus segera mundur. Tapi Morozov mengenal penembak Jerman itu. Sangat mungkin untuk menyergap di hutan, untuk menemukan lokasi penembak. Seorang sukarelawan tentara Soviet menerima pekerjaan itu, menyamar sebagai Morozov untuk membuat musuh muncul. Benar saja, penembak Jerman itu terjebak. Tentara Soviet yang bersembunyi tidak jauh dari situ langsung melepaskan tembakan. Cepat berurusan dengan 3 penembak Jerman. Sekarang hanya penembak terkenal Jerman Wirsberger. Dia menembak tentara Soviet di bahu, kemudian jalankan untuk memeriksa. Tanpa diduga, di tangan prajurit itu ada 2 ranjau yang dipegang erat. Ya Tuhan! Setelah itu, Wirsberger dibawa ke rumah sakit lapangan. Beruntung hanya luka ringan. Tidak menakutkan sama sekali. Sisi ini. Saat dia mundur, Morozov kelelahan. Biarkan dia beristirahat dengan tenang. Mereka datang ke sebuah desa. Tak heran jika desa ini sudah lama dikuasai Jerman. Keesokan harinya, para prajurit masih tertidur. Morozov mendeteksi kelainan di luar ruangan. Dia segera mengirim seorang tentara untuk memeriksa situasi. Tapi tidak berharap dia pergi begitu saja. Seluruh tentara Soviet ditundukkan. Jerman mengawal mereka keluar, dan menyuruh 2 pengkhianat Soviet melarikan diri sehari sebelumnya untuk menunjukkan siapa penembak jitu Soviet yang terkenal. Melihatnya menunjuk ke Morozov. Orang Jerman itu tertawa keras. Bagaimana orang tua ini bisa membuat keributan di tentara Jerman? Jerman mengunci tahanan dan ruangan gelap. Kemudian menyuruh pengkhianat untuk menunjuk ke arah komandan tentara Soviet, dan memaksa pengkhianat untuk berurusan dengan mereka secara pribadi. Sekarang, tentara Jerman menemukan seorang wanita tawanan perang Soviet. Buru-buru menyeretnya pergi untuk melepaskan nafsu. Tapi mereka tidak bisa mempercayainya. Tahanan wanita ini adalah pacar seorang pengkhianat Soviet. Dia memohon pada orang Jerman itu. Dia harap prajurit Jerman bisa memaafkan pacarnya. Tapi dia tidak setuju. Dan pukul pengkhianat itu dan jatuh ke tanah. Pengkhianat darah mendidih. Pengkhianat memberitahu pacarnya bahwa dia akan menjadi pria sejati. Dia mengambil senjatanya dan dengan panik menembak tentara Jerman itu. Hasilnya bahkan tidak perlu dipikirkan. Dia ditembak mati oleh peluru nyasar. Saat itu, seorang wanita tua di desa mengambil kesempatan untuk memberikan kapak kepada Soviet. Mereka menggunakan kapak untuk memotong kunci pintu dan menyerbu keluar. Hal pertama yang mereka lakukan adalah menyelamatkan Morozov agar tidak dikurung.
kemudian mengangkat senjata dan bertempur sengit dengan Jerman. Dengan sangat cepat, seluruh tentara Jerman dimusnahkan. Mereka bersiap untuk membersihkan medan perang. Sekarang, ternyata penembak jitu terkenal Jerman Wirsberger telah tiba. Mendengar suara tembakan, semua orang takut lari. Wirsberger berdiri di menara jam melihat ke bawah. Dominasi geografis. Agar Morozov bisa mencapai menara jam, dua tentara Soviet sengaja menarik perhatian Wirsberger. Morozov dengan cepat menyelinap ke menara. Tapi Wirsberger yang licik segera mendengar gerakan di bawah. Karena jaraknya terlalu dekat, keduanya tidak memiliki ruang aksi. Kami menembak satu tembakan, musuh menembak satu tembakan. Tidak ada pihak yang bisa saling memukul. Sesaat jatuh ke jalan buntu. Tidak berani bergerak. Wirsberger mengandalkan keunggulan di atas. Tembak Morozov satu tembakan lagi. Suara tembakan menyebabkan bel di atas bergetar. Terdengar suara tembakan. Morozov segera memikirkan sebuah rencana. Mengeluarkan mainan dari saku. Lalu buang ke mezanin. Untuk mendapatkan perhatian Wirsberger. Lalu dia berlari keluar. Arahkan pistol ke tali yang diikatkan ke bel leher. Wirsberger dihancurkan sampai mati oleh bel kuno. Pada akhirnya pria berusia 90 tahun itu mengandalkan kecerdasan. Memenangkan permainan catur para penembak. Ini adalah film yang diadaptasi dari kisah nyata. Prototipe Morozov bernama Oleksandr Oleksandrovich Morozov. Adalah prajurit tertua dalam sejarah Uni Soviet. Selama periode Tsar dia adalah seorang revolusioner terkenal. Aktivis sosial dan sarjana terkenal. Bidang studi termasuk kimia, fisika, matematika, astronomi dan lebih dari 10 disiplin ilmu lainnya. Kemudian, dia belajar sendiri bahasa Inggris, Prancis, Polandia, dan 11 bahasa lainnya. Dalam hidupnya, dia membunuh Tsar. Bergabung dengan revolusi. Hubungannya dengan Karl Marx. Bahkan Joseph Stalin harus menghormatinya. Pada tahun 1994, dia dianugerahi medali kelas 1 Kutuzov, kelas 2 Suvorov. Sampai tanggal 30 Juli tahun 1946. Setelah menyaksikan kemenangan perang, dia baru mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini.